Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih Tuhan. Karenanya biarlah nama Tuhan disanjung, ditinggikan di dalam dan di seluruh hidup kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Salomo menjelaskan, menunjukkan satu contoh. Ada satu pribadi yang disebut sebagai perempuan bebal cerewet. Ia mempunyai tipe seorang yang sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Sosok ini sesungguhnya menggambarkan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Mereka orang-orang yang secara serampangan, orang-orang yang secara sembarangan mempergunakan anggota-anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral. Mereka yang membiarkan dirinya diatur, yang memberikan secara sukarela pikirannya, yang memberikan secara sukarela tubuhnya untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Disebutkan oleh Salomo, perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Mengumbar segala hawa nafsu, mengumbar segala kebencian, mengumbar segala kejahatan, dan itu dipandang sebagai sesuatu hal yang biasa. Dipandang sebagai sesuatu yang lumrah, dipandang sebagai sesuatu yang sewajarnya. Karenanya, pada bagian ayat ini dijelaskan, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Seorang yang tidak berpengalaman ini sedang mencari rekan-rekannya, mencari teman-temannya yang adalah orang-orang yang tidak berpengalaman. Adalah juga orang-orang yang berdosa. Sesama orang-orang berdosa mencari perlindungan, mencari kawan orang-orang berdosa. Namun sebaliknya di dalam ayat 16, ayat 14, ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Ia menyebut bahwa ia duduk di pintu rumahnya, di atas kursi dan di tempat-tempat yang tinggi di kota. Artinya dia sedang menduduki tempat-tempat yang tinggi, entah itu sebagai apa, sebagai penguasa dan seterusnya, yang memerintah, yang mengatur dan seterusnya. Namun pada kenyataannya, tidak hanya sekedar kepada mereka yang sepaham, yang sepakat dengan orang-orang berdosa, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Rupanya, orang yang tidak berpengalaman, yang disebut sebagai perempuan bebal cerewet ini, yang tidak berpengalaman atau orang berdosa ini,
sedang menarik, memberikan kemungkinan-kemungkinan orang yang lurus jalannya, orang yang berhikmat pun untuk dibujuk rayu. Jadi orang-orang yang tidak berpengalaman sedang menyebarkan aura negatifnya kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang berhikmat, kepada orang-orang berdosa. Ini berarti bahwa siapapun kita sesungguhnya akan terus menerima godaan, akan terus menerima tawaran dari orang-orang yang tidak berdosa untuk jatuh di dalam dosa. Karenanya menurut saya pada pasal 9 ini menjadi penting untuk kita menerima undangan dari hikmat Allah itu, yaitu untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup itu dihancurkan, dikacaukan, dan jangan mau hidup itu dihancurkan, dikacaukan oleh karena dosa, oleh karena keputusan sesaat, oleh karena kenikmatan sesaat. Tapi izinkanlah hidup kita dibawa ke dalam jalan kebenaran untuk meniti segala hikmat dari Allah agar hidup